Selamat pagi pemirsa PKS TV dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nindi Rizky Fitriana. Saya sekarang sedang berada di ruang sidang rapat paripurna DPR RI. Di samping saya terdapat anggota dari DPR RI, fraksi PKS, yaitu Bapak Dr. Slamet dari Komisi 4. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik-baik Mbak, insyaallah. Saya ingin bertanya nih, bagaimana sih Pak kelanjutan dari rapat-rapat kemarin? Maksudnya kayak di komisi itu lagi sedang membahas apa yang sedang terkini gitu Pak? Oke. Ya, yang paling seru sekarang untuk Komisi 4 yang kemungkinan akan saya masukkan di agenda paripurna untuk interupsi hari ini adalah pemerintah akan menghadirkan atau kerjasama dengan petani Cina. Ini yang memang menjadi konsen saya, yang beberapa saat lalu sudah sering saya sampaikan bahwa kalau sekarang yang diimpor oleh pemerintah adalah produk-produk atau komoditas pertanian, sekarang akan terjadi yang diimpor adalah para petaninya. Ini adalah menjadi persoalan besar bagi kami yang ini akan saya angkat di paripurna. Oh, baik Pak. Berarti ini yang diimpor malahan SDM-nya ya Pak, bukan berasnya lagi. Kalau melihat media yang beredar yang disampaikan pemerintah seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak atas tanggapan dan jawabannya dan waktu luangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko Widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara asal tidak melanggar ketentuan. Harga tanah akan ditentukan oleh otoritas IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan Presiden Jokowi meminta agar status lahan di IKN untuk investor segera ditetapkan. Dalam rapat terbatas hari Rabu lalu disepakati lahan di IKN bisa dibeli. Menurut Basuki, Presiden menerima banyak keluhan dari investor terkait percepatan investasi dan kesiapan lahan di kawasan IKN. Bagi investor, agar segera ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Rumah mana yang mau dibongkar ya kan? Radiah dibuat bingung dan resah karena ada surat dari otorita IKN yang meminta rumahnya dibongkar. Radiah sudah puluhan tahun tinggal di Kampung Tua Sabut, Desa Pemaluan, Kabupaten PPU, Kalimantan Timur. Ia pun bingung mau kemana kalau rumahnya dibongkar. Harapan kami masyarakat setempat tidak dirugikan. Istilahnya kami ini kan memang warga sini, senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong tempatkan kami pada tempatnya gitu. Jangan digusur. Kemarin tuh surat yang undangan itu yang bikin resah sebenarnya. Walaupun sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan. Itu kan bunyinya sangat menyinggung. Saya pun saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini. Kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini. Memang tidak boleh membangun di kawasan inti. Tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Dan kawasan itu belum ada ganti rugi sebelumnya. Sampai sekarang belum ada, 2 tahun kami. PJ Bupati Penajam Pasar Utara membantah otorita IKN memaksa warga Kampung Tua Sabut, Desa Pemaluan merobohkan rumahnya karena dianggap melanggar rencana tata ruang IKN. Oh ya? Oh, coba kirim suratnya ke saya, kirimlah saya baca. Oh ya, mungkin tujuannya bagus, tetapi kan menata itu kan tugas mereka. Di sisi lain, sebelumnya pembangunan bandara IKN juga berselisihan dengan warga, terutama para petani. 23 Februari lalu sebanyak 9 orang petani sawit Saloloang, Penajam Pasar Utara mengadang bandara untuk menuntut lahan mereka yang diambil paksa demi pembangunan bandara VVIP IKN. Bukannya menemukan solusi, para petani ini malah dijadikan tersangka oleh polisi. Mereka hendak dibui, tapi karena alasan bulan Ramadan, penahanannya ditangguhkan. Meski begitu, mereka tetap harus wajib lapor. Ada sebanyak 676 warga di 5 kelurahan yang terdampak pembangunan bandara VVIP IKN. Demi hak kami, saya minta kalian pulang. Jangan ada di sini. Buah kalian hanya satu hari tidak dikelola. Kami berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan apa-apa.
Pantaskah kalian menghadang kami di situ? Ini tanah saya. Ini tanah saya. Kalian mencabut nyawa saya di tanah saya siap. Kalian pulang. Pulang sekarang ini satu-satunya. Kalian yang duduk di tempat, silakan jangan tunggu buah kalian. Buah kalian hanya kami tahan 1 hari. Kami menderita puluh-puluhan tahun. Kalian tertawa di mana melihat saya menangis. Kalian tertawa melihat banyak yang ini jatuh gugur di tanah ini. Kalau kalian tetap bertahan di situ, berarti kalian menginginkan nyawa saya hilang. Silakan pulang. Tinggalkan buah kalian. Hanya 1 hari saja tidak dipulang. Kami sudah berita lama. Silakan kalian pulang dari situ. Silakan kalian pulang. Buah kalian hanya 1 hari saya tahan. Kami sudah berpuluh-puluh tahun. Pantaskah kalian yang pendatang mengusir tuan rumah? Pantaskah kalian menghadang saya di tempat saya dilahirkan? Saya dilahirkan di tanah ini. Saya dalam mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, bahasanya pun seperti yang mengolok-olok gitu. Kita tahu negara kita kecil, tapi negara sebelah Indonesia, negara yang begitu besar, selalu dalam setiap pertemuan minta-minta kita sebagai investor. Padahal kita sudah invest sangat besar-besaran, tapi tetap saja minta-minta. Ini kan, wah tuh ini harga diri. Ya betul Pak. Jadi memang pemimpin kita, presiden dan menteri-menteri yang bertanggung jawab atas ini itu tidak punya wibawa ya, gezah, dan tidak punya tadi harga diri itu ya. Sebenarnya dia harusnya punya harga diri. Jadi rezimnya investasi, tapi sebenarnya itu mengemis gitu Pak, rezim pengemis gitu. Dia ke sana minta investasi, hutang luar negeri, ngait lah gitu antara investasi dan hutang biasanya kan. Satu dengan yang kalau lain. yang terjadi di Rempang itu sama IKN lah misalkan, seperti yang ditulisan berita itu sama. Jadi kasus Rempang itu sebenarnya kan juga minta ada investasi sehingga apapun syaratnya dipenuhi. Begitu sampai ketika ke Chengdu waktu itu kan Jokowi oke semua syarat dipenuhi, termasuk syarat harus mengosongkan 17.000 hektar untuk pabrik kaca. Satu pabrik kaca 17.000 hektar harus dikosongkan lagi Pak. Warga Melayu ya yang telah duduk asli ada di sana. Puluhan ratusan tahun mungkin. Iya, mau dipindahkan ke Pulau Galang. Pulau Galang itu tempat para pengungsinya Vietnam. Jadi ini bagaimana harga diri kita Pak. Mau disamakan dengan para pengungsi dari Vietnam, manusia perahu itu gitu kan di Pulau Galang. Mau di Pulau Galangkan. Kalau nggak berontak Pak gitu kan, kalau tidak melawan itu warga asli setempat, saya kira akan gol dan mudah terjadi itu. Kemauan Cina terrealisasi, kosong dan bisa jadi pangkalan Pak, pangkalan militer melalui pembuatan pabrik yang luas. Ya, memang sempat kita dengar juga kabarnya, kalau tidak salah itu resmi dari Cina yang sudah mulai bicara ingin membuat pangkalan. Iya, itu kan menyangkut Laut Cina Selatan, konflik antara Cina dan Amerika, Pak, global kepentingannya. Jadi dia perlu pangkalan di Pulau Natuna, perlu di Pulau Galang, perlu mungkin di Pulau Rempang gitu ya. Akhirnya pilihannya Rempang gitu kan. Kepri dekat Batam gitu kan, Barelang, Batam, Rempang, Pulau Galang kan gitu Pak. Itu daerah strategis Pak untuk pengamanan Laut Cina Selatan. Jadi dia sangat berkebutuhan dari segi geostrategis, ada pangkalan militer di situ. Nah, mulainya dari pabrik. Nah, kita ini memfasilitasi gitu. Makanya timbul perlawanan itu Rempang. IKN juga sama, Kang Epul. Itu yang bagian dari
penguasaan wilayah. Juga Cina yang ketika di Chengdu itu gitu kan, si Jokowi menawarkan silahkan Cina olah, bahkan yang perencanaan sudah dibuat silahkan revisi kembali sesuai dengan kemauan Cina. Apa enggak gila, Pak? Gitu. Kalau menurut saya ini menyangkut kedaulatan negara yang diperjualbelikan. Iya, luar biasa ini. Kalau begitu, kalau bicara geopolitik lah tadi, bagaimana Cina seperti yang mencengkram. Saya kan sedikit banyak kalau kita melihat kekuatan dunia ini Cina sama Amerika. Iya, Pak. Ini pemahaman Pak Rizal, apakah tidak ada perlawanan nih dari kubu lain, misalkan Amerika yang juga mencoba untuk meredusir kekuatan Cina di Indonesia gitu? Ya, saya kira ada ya, tapi juga kan tergantung pada pemimpinnya. Oke, yang cenderung gitu kan. kesana, Jadi cenderungnya kemana si pemimpin? Mungkin juga kalau pemimpin terlalu mencolok ya bisa dijatuhkan juga oleh tekanan-tekanan kepentingan global, internasional. Cuman kelihatannya sekarang ini gitu kan ya, main dua kaki tapi kaki tebalnya ada di Cina gitu. Kaki yang bengkaknya ada di Cina, ini kakinya dua tapi yang bengkaknya ada di Cina ini gitu kan. Kalau udah bengkak itu sulit buat diangkat lagi kan. Sulit diangkat lagi, udah berat dia mengangkatnya. Dan itulah yang dilakukan rezim Jokowi gitu kan, sehingga tadi kasus IKN misalnya IKN, Pak, investasi, investor, siapa yang bisa? Lahan dijual nanti untuk siapa? Yang pasti pengusaha-pengusaha besar. Pengusaha besar itu dari pengusaha yang terafiliasi dengan Cina gitu. Jadi itu Cinaisasi. Kalau jadi ingat tadi program Rempang, program IKN itu bagian dari Cinaisasi secara tidak disadari itu, Pak. Mungkin mulanya enggak, tapi mengingat keadaan tidak punya ini, tidak punya itu, dipersilahkan Cina menganeksasi. Ya. Itu kan yang Pak Rizal sampaikan tadi, bicara tentang rezim Jokowi, Pak ya. Nah, ini kan mau berganti nih rezim nih Prabowo. Apakah ini akan membaik dalam pandangan Pak Rizal atau sama saja atau malah tambah lebih parah? Akan lebih parah, Pak. Gitu ya. Satu ya jelas pengaruh Jokowi kan masih ada, apalagi dia menanamkan anaknya jadi wapres. Itu kan semacam tanaman, Pak, yang menjadi saham, sambungan-sambungan kemana-mana. Walaupun Jokowinya sudah nggak ada, misalnya, atau tidak menjabat lagi sebagai presiden. Kemudian yang kedua, kan kemarin Prabowo dibawa ke Cina, meskipun dipanggil seperti yang dipanggil lah minimal ke Beijing, Pak. Dulu kan pernah kita singgung kan, bahwa jangan-jangan itu bayat, gitu kan istilahnya. Sepakat nggak dengan komitmen yang dibuat dengan Jokowi? Lanjutkan nggak? Itu kan lagi pemeriksaan MK. Jadi itu menentukan, itu menentukan kalau misalnya nggak sepakat. Nanti kami akan perubahan atau kita tinjau ulang, misalnya jawaban Prabowo begitu, misalnya nih, Pak, itu MK berubah. Yang tadinya 35 jadi 44 atau terbalik 53, mati Prabowo. Jadi posisi 53 itu bisa jadi disinyalir tuh di ketok palunya itu di Cina berarti. Sekurang-kurangnya di remote. Atau di remote. Dipotong diketuk mah di sini. Bisa wajar lah kalau ada penilaian seperti itu, karena proses berjalan menuju ke keputusan, sementara Prabowo-nya dibawa atau dipanggil atau disuruh menghadap ke Xi Jinping, dan itu menyangkut konsep yang paling mendasar, two countries, twin parks. Itu, Pak. Jadi itu ketika itu jalan, ya sudah, semua yang sedang dijalankan ini Cinaisasinya Jokowi diteruskan.